Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzalia Fitri Anissa dengan nomor BP 1910536019 dari kelas Seminar Akuntansi Keuangan Intek Jati 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan final paper saya yang berjudul Sustainability Reporting merupakan sumber informasi akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder pada studi kasus PT Astra International Terbuka tahun 2019. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pendahuluan 1.1 latar belakang. Single bottom line merubah pandangan bisnis yang awalnya hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi manusia. Dari pemenuhan itu, perusahaan akan mendapatkan hubungan timbal balik dalam bentuk manfaat ekonomi. Pandangan ini hanya menilai dari kondisi keuangan saja. Namun, pengungkapan informasi oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selama ini, financial reporting sebagai alat yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Financial reporting merupakan dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang yang menggunakan sistem single bottom line. Namun, financial reporting ini mengabaikan informasi lainnya. Padahal informasi lainnya juga sangat dibutuhkan oleh para stakeholder untuk menjadi alat ukur pengambilan keputusan yang tepat. Bukan hanya informasi keuangan, tetapi stakeholder juga membutuhkan informasi lingkungan, sosial, serta corporate governance yang menjadi pilar dasar bisnis oleh stakeholder. Seiring berkembangnya sudut pandang bisnis, tujuan akhir perusahaan bukan hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga melihat outcomes yang ditimbulkan dalam proses memaksimalisasi laba melalui tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan pelaporan keberlanjutan atau yang kita kenal dengan sustainability reporting. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap stakeholder. Informasi dalam laporan ini juga diharapkan memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengundang reaksi investor untuk melakukan transaksi di pasar modal. Apabila suatu perusahaan ingin tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, maka perusahaan itu harus peduli dan bertanggung jawab terhadap triple bottom line, yaitu planet, people, dan profit, untuk menjadi alat ukur bagi pencapaian kinerjanya. Bagi stakeholder, sustainability reporting berfungsi sebagai alat kontrol pencapaian kinerja dan menjadi pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya. Selain itu, juga menjadi alat ukur untuk melihat apakah perusahaan benar-benar melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Nah, di sini saya mengambil PT Astra International Terbuka sebagai objek karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai subsektor industri sehingga dapat mencerminkan aspek dampak lingkungan sosial secara keseluruhan. Paper ini memiliki rumusan masalah. Apakah sustainability reporting merupakan sumber informasi akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder PT Astra International Terbuka tahun 2019? 2.1 Informasi. Dari jurnal-jurnal yang saya baca sebelumnya, dapat saya simpulkan, informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh stakeholder bukan informasi keuangan saja, tetapi juga informasi yang berisi tentang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, di mana pengungkapan informasi tersebut menjadikan laporan perusahaan menjadi lebih transparan. 2.2 yaitu akuntabilitas.
Di sini saya menyimpulkan akuntabilitas merupakan suatu yang sangat penting karena dijadikan sebagai landasan informasi yang diberikan kepada stakeholder yang merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang dilaksanakan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 yaitu teori stakeholder. Di sini saya menyimpulkan stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari peranannya stakeholder, baik dari stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Mereka juga dapat mengontrol pemakaian sumber ekonomi perusahaan dalam operasional perusahaan. 2.4.1 Pengertian Sustainability Reporting. Di sini saya menyimpulkan sustainability reporting adalah laporan yang diterbitkan perusahaan yang mencerminkan informasi kinerja perusahaan yang berisi aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang dilaporkan secara terpisah dari laporan tahunan yang bersifat sukarela. 2.4.2 Sejarah Sustainability Reporting. Di sini saya menyimpulkan pada tahun 1987 Sustainability Reporting muncul karena beberapa perusahaan memiliki masalah. Oleh karena itu, perusahaan tersebut ingin memperbaiki citranya. Konsep yang muncul pada saat itu telah mencakup lingkungan bisnis secara keseluruhan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. 2.4.3 Global Reporting Initiative atau yang disingkat dengan GRI. GRI merupakan organisasi nirlaba internasional dengan struktur berbasis jaringan yang kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan organisasi dari beragam sektor, konstituen, dan wilayah. Organisasi ini memiliki misi untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka dengan membuatkan pedoman keberlanjutan dengan tidak dibayar. 2.4.4 Manfaat dari Sustainability Reporting. Menurut Skalteger, perusahaan mengungkapkan laporan keberlanjutan memiliki beberapa keunggulan dari perusahaan lain karena yang pertama, pengungkapan kegiatan perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang keempat, memperlihatkan perusahaan memiliki keunggulan yang lebih karena menggunakan pendekatan keberlanjutan dalam kinerja perusahaannya. Yang kelima, pembanding dan benchmarking kepada kompetitor. Yang keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang ketujuh, membangun dan mendukung karyawan untuk memotivasi dalam memberikan informasi internal dan kontrol proses yang baik. 2.5 PT Astra International Terbuka. 2.5.1 Profil PT Astra International Terbuka. PT Astra International Terbuka didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Terbuka dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan menggunakan stiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra terakhir pada tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun. 2.5.1 Filosofi perusahaan. Filosofi perusahaan PT Astra International Terbuka. Yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama.
Yang keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. 2.5.1.2 Visi perusahaan. Visi perusahaan PT Astra International Terbuka ini terdiri atas dua. Yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pengembangan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. 2.5.1.3 yaitu misi perusahaan. Misi dari PT Astra International Terbuka ini yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. 2.5.3.2 Stakeholder PT Astra International Terbuka ini atas 4. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemilik dan investor. Yang keempat, masyarakat dan komunitas. 2.5.3 Sustainability Reporting PT Astra International Terbuka. Astra menerbitkan laporan keuangan keberlanjutan dengan tujuan untuk mengomunikasikan kebijakan, strategi, upaya pencapaian, serta tantangan yang dihadapi Astra dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, serta kontribusi dalam pencapaian. Astra telah menerbitkan laporan keberlanjutan sejak tahun 2002. 2.5.4 Pengungkapan Sustainability PT Astra International Terbuka tahun 2019. Pengungkapan ini terdiri atas dua, yaitu pengungkapan standar umum, yang kedua pengungkapan standar khusus. Pengungkapan standar umum PT Astra International ini, yang pertama, profil organisasi, terdiri dari nama organisasi, kegiatan, merek, produk, jasa, kantor pusat, lokasi operasional, kepemilikan dan badan hukum, pasar yang dilayani, skala organisasi, informasi terkait karyawan dan pekerja lain, perubahan atas organisasi dan rantai pasok, perubahan selama periode laporan, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, inisiatif eksternal, dan keanggotaan dalam asosiasi. Yang kedua, strategi. Strategi ini berisi informasi tentang pernyataan dari manajemen puncak. Yang ketiga, etika dan integritas. Di sini, informasi yang disajikan yaitu tentang norma perilaku, standar, prinsip, dan nilai organisasi. Yang kedua, mekanisme permintaan nasihat dan pertimbangan terkait etika. Yang ketiga, tata kelola. Tata kelola ini berisi informasi tentang struktur tata kelola. Yang kedua, daftar kelompok pemangku kepentingan, perjanjian kerjasama, identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan, pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan, perhatian pemangku kepentingan atau topik utama. Yang terakhir, dalam pelaporan pengungkapan standar umum ini yaitu praktik laporan. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama, entitas yang tercakup dalam laporan keuangan yang terkonsolidasi, penetapan isi laporan dan batasan topik, daftar material topik, penyertaan ulang informasi, perubahan dalam pelaporan, periode pelaporan, tanggal dari laporan tahunan sebelumnya, siklus pelaporan, alamat kontak terkait isi laporan. Yang terakhir, klaim pelaporan yang sesuai dengan standar GRI. Lalu, pengungkapan standar khusus terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, kategori lingkungan, ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial. Pada kategori ekonomi terdiri atas 2, kinerja ekonomi yang berisi informasi tentang perolehan dan data distribusi nilai ekonomi langsung. Yang kedua, dampak ekonomi tidak langsung yang berisi tentang investasi infrastruktur serta jasa yang didukung, serta dampak ekonomi yang tidak langsung.
Pada kategori lingkungan terdiri atas beberapa. Yang pertama material yang berisi tentang konsumsi material, sedangkan energi yang berisi tentang konsumsi energi, intensitas energi, pengurangan konsumsi energi. Lalu air yang berisi tentang volume air yang dikonsumsi. Lalu keanekaragaman hayati yang berisi tentang habitat yang dilindungi atau dilestarikan. Lalu emisi. Di emisi terdiri atas informasi pengurangan emisi gas rumah kaca, lalu efluen dan limbah. Di sini berisi tentang jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan. Lalu kepatuhan lingkungan yang berisi tentang sanksi dan denda kepatuhan lingkungan. Yang terakhir evaluasi kinerja lingkungan pemasok yang berisi tentang pemasok yang dievaluasi dengan kriteria lingkungan. Selanjutnya, kategori sosial. Kategori sosial ini terdiri atas beberapa. Yang pertama, ketenaga kerjaan yang berisi informasi tentang benefit bagi pekerja. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja yang berisi tentang statistik kecelakaan. Lalu pelatihan dan pendidikan yang berisi tentang program pengembangan keterampilan, evaluasi kinerja karyawan. Lalu masyarakat lokal yang berisi tentang operasi keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan. Lalu evaluasi kinerja sosial pemasok yang berisi tentang pemasok baru yang dievaluasi dengan kriteria sosial. Lalu pelabelan produk dan jasa yang berisi tentang insiden pelanggaran terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. Lalu komunikasi pemasaran yang berisi tentang kasus pelanggaran antara komunikasi pemasaran. Yang terakhir, kepatuhan sosial ekonomi yang berisi tentang sanksi denda kepatuhan sosial. Pengungkapan yang saya bacakan tadi bersumber dari Sustainability Reporting PT Astra International terbuka pada tahun 2019. 2.5.5 Prinsip pelaporan Sustainability Reporting, di mana prinsip-prinsip yang dilaporkan oleh PT Astra International terbuka sudah sesuai dengan standar GRI. Maka dari itu bisa kita katakan pelaporan ini sudah akuntabel. Prinsip ini yang berisi tentang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan Astra. Di sini melibatkan pemangku kepentingan melalui sarana engagement yang ada dan menyusun laporan kegiatan kontribusi sosial tahunan untuk memahami isu keberlanjutan yang penting bagi mereka. Yang kedua, konteks keberlanjutan. Di sini berisi tentang isu-isu keberlanjutan yang disajikan dengan memperhatikan skala dampak dan keberadaan dampak tersebut dalam rantai pasokan Astra. Yang ketiga, materialitas. Laporan ini menyajikan hal-hal yang material bagi Astra dan pemangku kepentingan yang telah dipilih melalui uji materialitas. Yang terakhir, kualitas laporan data dan informasi yang disajikan mencakup kinerja Astra, anak perusahaan, dan perusahaan asosiasi. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini terdiri atas dua. Yang pertama, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pengungkapan pelaporan keberlanjutan PT Astra International terbuka memiliki konten dan kualitas sustainability reportingnya yang sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu GRI, yaitu Global Report Initiative, sehingga informasi yang diberikan oleh PT Astra International terbuka kepada stakeholder merupakan pelaporan yang sudah akuntabel karena sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Sedangkan sarannya, karena sustainability reporting ini bersifat sukarela atau voluntary, yang saya sarankan semoga perusahaan-perusahaan Indonesia banyak untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020,
yang akan diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada daftar pustaka, saya memilih 16 literatur bacaan, yaitu yang terdiri dari buku dan dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.